Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa lagi. Jadi untuk pagi ini kita kembali masuk dalam pelajaran teknik permesinan bubut. Nah, kalau kemarin saya sudah memberi jabaran dengan menjelaskan KIKD-nya. Saya harapkan untuk saat ini, jadi untuk pagi ini sudah adik-adik sudah bisa menerima materi, sudah siap sehingga nanti bisa terserap dengan maksimal. Nah, untuk pagi ini teknik permesinan bubut. Nah, apa saja yang akan kita bahas untuk pagi ini? Langsung saja. Jadi untuk yang pertama, teknik pemesinan bubut ini yang akan kita bahas adalah definisi dan cara kerja mesin bubut. Nah, apa sih mesin bubut itu? Cara kerjanya bagaimana? Nah, itu yang akan yang masuk dalam definisi dan cara kerja ini. Nah, langsung saja untuk definisi. Nah, definisi mesin bubut. Nah, mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan pembuat sayatan pada benda kerja. Nah, di mana pahat digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Nah, benda kerja pada mesin bubut itu mesti lingkaran, istilahnya bulat. Jadi bentuknya mesti bulat. Kalau persegi gimana? Bisa, tapi sulit untuk pencakapannya. Jadi untuk pengerjaan di mesin bubut itu rata-rata dan hampir semuanya adalah pengerjaan untuk pembuatan benda bulat. Nah, itu. Nah, jadi benda dijepit, dicekam, benda bulatnya terus berputar. Nah, pahatnya itu seandainya ini benda berputar. Nah, benda berputar, pahat dari arah sejajar dengan sumbu utama ini translasi. Nah, itu maksudnya sehingga terjadilah pemotongan. Itu kalau mesin bubut. Mungkin kalian di kelas 1 kan sudah pernah praktek, jadi saya kira sudah paham. Nah, untuk yang kedua cara kerjanya. Nah, prinsip kerjanya menghilangkan bagian dari benda kerja untuk memperoleh bentuk tertentu, di mana benda kerja diputar dengan kecepatan tertentu bersamaan dengan dilakukannya proses pemakanan oleh pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Nah, cara kerjanya yaitu benda kerja berputar, pahat digerakkan translasi sehingga terjadi sayatan. Itu cara kerjanya. Jadi kalau freeze, bedanya dengan freeze, nanti kalian kelas 2 juga ada freeze dipegang Pak Hasan. Nah, bedanya dengan freeze, kalau freeze itu mesin freeze itu benda kerjanya diam atau yang digerakkan. Nah, yang berputar adalah pisaunya, pahatnya. Nah, sedangkan di bubut benda kerjanya yang berputar, pisaunya yang digerakkan untuk menyayat. Itu perbedaannya. Nah, untuk definisi dan cara kerja. Nah, yang kedua, mesin bubut dan fungsinya. Nah, macam-macam mesin bubut dan fungsinya. Nah, ini satu, berdasarkan dimensinya. Ini dibagi menjadi 3 bagian ini. Macam-macam mesin bubut dan fungsinya ini dibagi menjadi 3 macam. Nah, berdasarkan dimensinya. Ada berdasarkan prinsip kerjanya. Ada lagi berdasarkan cara pengoperasiannya. Nah, jadi 3 ini nanti dikelompokkan masing-masing. Nah, berdasarkan dimensinya itu nanti jadi mesin bubut apa aja, prinsip kerja itu apa aja, pengoperasiannya apa saja. Langsung saja untuk yang pertama. Nah, yang pertama kita akan bahas mesin bubut berdasarkan dimensinya. Nah, yang pertama mesin bubut ringan, dimensi itu apa ya? Dimensi, paham dimensi kan? Besarnya itu loh. Kalau istilah enaknya itu ya besarnya itu, volumenya. Nah, itu dimensi. Nah, untuk mesin nomor 1 mesin bubut ringan itu untuk berdasarkan dimensinya loh ya. Ini nomor 1 mesin bubut ringan. Nah, ini hanya digunakan untuk suatu pekerjaan yang ringan-ringan. Ini bubut kayu itu termasuk enggak? Kalau versi saya itu bisa juga dimasukkan dengan mesin bubut ringan. Tuh,
bubut kayu. Nah, kalau sedang ini dia sudah besar. Nah, seperti yang kita miliki itu bisa kita namakan bubut sedang itu. Jadi sudah ada handle-handlenya, sudah ada poros-porosnya. Nah, itu bisa termasuk bubut sedang. Mesin ini dilengkapi dengan konstruksi yang lebih kompleks dan detail, serta terdapat beberapa bagian yang mempunyai fungsi dan peralatan khusus. Nah, ini jadi sudah ada nanti kepala lepas dan lain-lain, itu termasuk sedang. Cuma ukurannya dia tidak terlalu besar. Yang ketiga, standar. Nah, standar itu kita itu miliknya kita itu standar. Yang di bengkel itu yang paling selatan itu sedang, sedangkan yang paling utara itu standar. Nah, mesin bubut ini mempunyai ukuran yang berat lebih daripada portable dan medium lead. Nah, jadi pada yang ringan dan sedang ini lebih besar lagi. Nah, ini lebih kompleks lagi, sudah ada pendinginnya, sudah ada macam-macamnya. Nah, ini ada lampu dan lain-lain. Ada remnya juga. Nah, itu termasuk mesin bubut standar. Nah, yang keempat, mesin bubut panjang. Nah, ini kalian nanti bisa temukan di industri. Kalau kita nggak ada, bengkel kita belum punya untuk mesin bubut yang panjang ini, karena memang ini ukurannya besar, harganya memang mahal. Tapi untuk praktek kan nggak terlalu besar, makanya disiapkan di bengkel itu ya mesin-mesin bubut yang standar saja. Nah, ini yang kedua berdasarkan prinsip kerjanya. Nah, kalau berdasarkan prinsip kerjanya apa saja? Satu, mesin bubut center, sebuah poros spindle. Nah, cara kerjanya dari mesin itu menggunakan sebuah poros spindle. Poros spindle tersebut mempunyai suatu cak ini cekam yang berahang dan satu sisi berfungsi sebagai alat mencengkram material. Nah, jadi caknya itu untuk mencengkram material dan itu untuk pusat sumbu ya. Nah, itu seperti yang kita punya di bengkel, itu termasuk mesin bubut center. Nah, itu. Yang kedua, mesin bubut sabuk. Ini beda, ini hanya ada di industri biasanya. Di industri pun jarang. Mempunyai ciri khasnya untuk mesin bubut sabuk ini. Jadi mempunyai ciri khas terdapat satu bagian yang berfungsi sebagai sabuk. Nah, walaupun terlihat seperti aksesoris, tapi sabuk tersebut mempunyai fungsi terpenting, yaitu untuk memutar roda gigi. Jadi untuk memutar spindle itu sabuk ini. Nah, untuk memutar roda gigi nanti memutar spindle memutar benda kerja. Nah, ini sabuk. Nah, itu mesin bubut sabuk ini sudah jarang kayaknya digunakan di perusahaan. Nah, untuk yang ketiga, vertical turning. Arah spindle dari mesin ini vertikal sehingga disebut dengan vertical turning. Ini bisa dikatakan untuk spindlenya itu kayak freeze, jadi kayak bor gitu loh. Jadi arahnya vertikal bukan horizontal. Kalau mesin bubut biasa kan horizontal. Nah, itu. Yang keempat, facing lathe atau mesin bubut muka. Nah, material yang berbentuk piringan bentuk datar. Jadi seperti ada gambar itu biasanya untuk piringan ini untuk mengerjakan piringan dalam bentuk datar. Nah, itu untuk facing lathe. Nah, berikutnya mesin bubut turret. Nah, secara otomatis mesin ini juga dapat bekerja secara otomatis, tapi cara kerja mesin ini jauh lebih sempurna dan lebih kompleks dari mesin bubut. Nah, ini biasanya diciptakan khusus untuk turret ini. Jadi untuk proses pengerjaan yang banyak dengan bentuk yang sama. Jadi biasanya turret ini lebih untuk pekerjaan khusus saja. Jadi seandainya saya membuat benda dengan berukuran segini kali segini dengan bentuk sekian, nah ini biasanya bisa diatur dengan turret. Jadi nanti pekerja itu langsung bisa dengan cepat mengerjakan dalam bentuk massal gitu. Nah, ini vertical turret, ini sama saja. Terus bubut turret saddle. Sama ini sebenarnya sama aja untuk turret ini. Nah, berikutnya pengoperasiannya. Nah, untuk berdasarkan pengoperasiannya ada mesin bubut
manual. Mesin bubut konvensional itu loh, manual itu yang kalian di bengkel itu manual namanya. Terus ada lagi mesin bubut CNC. Nah, CNC itu otomatis. Otomatis itu ya CNC yang kemarin kalian dapat. Nah, itu termasuk itu kalau berdasarkan pengoperasiannya ada mesin bubut manual, ada mesin bubut CNC atau otomatis. Nah, itu bagian-bagian mesin bubut. Kita masuk ke bagian-bagiannya. Jadi untuk bagian-bagian mesin bubut ini banyak sekali. Nah, yang pertama adalah kepala tetap. Nah, kepala tetap ini memiliki poros spindle, mesin yang berfungsi tempat kedudukan cak. Jadi poros tempat kedudukannya cekam atau cak itu di poros spindle ini. Nah, itu di kepala tetap. Nah, poros spindle ini kepala tetap, nanti yang memutar benda kerja itu ya di kepala tetap ini. Tuh, fungsinya adalah ya sebagai tempat kedudukan cekam. Tuh, itu di kepala tetap. Nah, untuk yang kedua, motor penggerak. Nah, ini adalah penggeraknya cak atau penggerak spindle. Nah, ini dari listrik, jadi energi dinamo lah ini motor penggerak ini kayak dinamo lah istilahmu itu, istilah gampangnya itu dinamo. Jadi dinamo nanti nyolok ke listrik, nanti menggerakkan spindle. Nah, itu. Nah, tapi melalui gearbox dulu. Itu motor penggerak. Yang ketiga, emergency stop. Nah, emergency stop ini apa? Emergency stop ini kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kayak seandainya kalian membut otomatis terus melebihi batas sehingga pahatmu akan membentur spindle, nah itu bisa kalian tombol emergency stop. Ini pemutus aliran. Jadi kalau seandainya tombol emergency ini kalian langsung klik jret, itu mesin otomatis mati. Nah, itu emergency stop. Nah, untuk mematikan mesin, istilahnya memutus aliran listrik ini. Yang keempat, handle atau tuas. Nah, itu ada handle atau tuas ini sebenarnya untuk pengatur kecepatan arah pemakanan, terus kecepatan penguliran, arah putaran spindle, kecepatan pemakanan, kecepatan spindle. Nah, itu di handle-nya. Nanti ada diagramnya di situ. Biasanya di mesin bubut itu handle atau tuas ini ada diagramnya. Jadi kalau handle ini diarahkan ke A, terus yang satunya ke B, itu akan kecepatan berapa itu ada. Nah, berikutnya eretan. Nah, eretan ini tempat bergeraknya pahat juga, terus kepala lepas juga, itu di eretan. Jadi untuk memberikan tebal pemakanan pahat, untuk menggerakkan pemakanan pahat. Jadi untuk istilahnya penggerakan pahat, itu di eretan. Yang berikutnya toolpost. Nah, ini untuk mencekam pahat. Ini toolpostnya seperti pada gambar itu. Nah, itu untuk mencekam pahat. Itu toolpost. Terus berikutnya ada lampu penerangan. Lampu penerangan ini namanya juga lampu penerangan. Kalau memang ruangannya terlalu gelap, ini bisa berfungsi untuk menerangi operator ya. Sebagai pengoperasi itu nanti bisa dengan bantuan ini kan benda kerja terlihat terang, itu istilahnya. Terus ada lagi selang coolant. Nah, ini coolant untuk pendingin. Cairan pendinginnya disemprotkan melalui selang coolant ini. Nah, bagian-bagian berikutnya ada kepala lepas. Kepala lepas ini tempat kedudukan bor waktu mengebor dan lain-lain. Jadi biasanya kalau di bubut kalian mau ngebor itu pisau bornya itu kalian mata bornya itu kalian tempatkan di kepala lepas ini. Yang berikutnya alas atau meja mesin. Nah, ini tumpuan gaya pemakanan waktu pembuatan. Nah, tempat kedudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam. Nah, itu semuanya di meja mesin ini.
Terus ada lagi poros transporter. Nah, ini untuk membawa eretan pada waktu pembubutan otomatis, misal pembubutan arah memanjang atau melintang. Jadi bubut itu bisa pahatnya bisa digerakkan secara otomatis. Nah, itu dengan poros transporter ini. Itu. Nah, yang terakhir itu ada rem kaki. Rem kaki ini ya kalau memang terjadi apa ya istilahnya gerak yang tidak dikehendaki bisa direm melalui sini. Nah, menghentikan mesin. Jadi mesinnya bisa direm. Ya sama lah dengan rem-rem sepeda itu. Kalau putarnya bisa dihentikan lewat sini. Nah, cukup sekian untuk bubut ini. Kalau memang ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan melalui Google Classroom. Tugas dari kalian adalah tugas dari kalian rangkum keterangan ini. Setelah itu foto dan kirimkan ke Google Classroom. Jadi ditulis di kertas biasa, difoto, dikirimkan ke Google Classroom. Terima kasih, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.